warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik Bu, aman. Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol yang ada. Insya Gak Allah, apa-apa Bu. belajar di rumah, yang penting tetap berjalan, tetap belajar, tidak hanya bermain game saja. Siap Bu. Iya, Bu. Ibu, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian Al-Quran. Kita akan dan fungsi. Udah pada belajar belum? Sambil Ibu jelaskan, kalian boleh buka buku LKS-nya ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran itu dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu sebagai kitab berita dan kabar. Maksudnya itu yaitu Al-Quran menceritakan tentang orang-orang terdahulu, baik yang soleh maupun menceritakan tentang perjuangan para nabi dan pertolongan Allah atas mereka. Seperti itu. Yang kedua, kedudukan Al-Quran itu sebagai kitab hukum dan perundang-undangan. Yang diantaranya yang pertama yaitu sebagai hukum ibadah. Yang kedua sebagai hukum muamalat. Yang ketiga sebagai hukum hudud dan jinayah. Selanjutnya kedudukan Al-Quran itu sebagai kitab jihad. Maksudnya itu kitab jihad itu artinya itu bersungguh-sungguh. Sedangkan dalam pengertian syariat Islam, jihad itu artinya bersungguh-sungguh dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah. Kalimat jihad itu diantaranya yang pertama yaitu jihad nabi, jihad lisani, ada jihad ma'al, jihad dengan kekuasaan, jihad siasi, dan jihad tarbawi. Selanjutnya kedudukan Al-Quran itu sebagai kitab tarbiyah. Artinya yaitu tarbiyah sendiri artinya pendidikan. Jadi makhluk yang bisa dididik dan bisa mendidik itu adalah makhluk yang dijalankan Rasulullah dan berpedoman pada Al-Quran. Selanjutnya kedudukan Nabi sebagai kitab pedoman hidup, yaitu diturunkan Al-Quran sebagai pedoman dan peta untuk menjalankan kehidupan di dunia. Yang terakhir yaitu kedudukan Al-Quran sebagai kitab ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu fungsi dari Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu bermacam-macam ya, Nak. Di sini ada fungsi Al-Quran, dilihat dari substansinya, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama sebagai Al-Huda, yaitu artinya petunjuk. Yang kedua sebagai Al-Furqan, yaitu pemisah. Yang ketiga itu sebagai Ashifa atau obat. Dan yang terakhir sebagai Al-Mauziyah. Selanjutnya fungsi Al-Quran bisa dilihat di kehidupan realita, itu digolongkan menjadi 6. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk. Yang kedua, Al-Quran sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad, yaitu Nabi terakhir kita. Yang ketiga, Al-Quran menjelaskan tentang kepribadian dan ciri-ciri umat antara makhluk dengan yang lainnya. Yang keempat, Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Dan yang terakhir, Al-Quran sebagai penjelas. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalian selalu baca buku, selalu mempelajari, walaupun kita belajar dengan via online. Selanjutnya kita akan bahas di grup WhatsApp kita ya. Mungkin hanya itu yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.